Selamat malam, perkenalkan nama saya David Bantintan Dipologo dari kelas 10B akan mempresentasikan materi modul 4 perlindungan hutan yang berjudul mengkategorikan kegiatan perlindungan hutan dari kerusakan akibat ulah perbuatan manusia seperti pencurian, pengembalan liar, dan perambahan hutan. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan satu persatu materi yang terdapat di modul 4. Yang pertama, menjelaskan kegiatan perlindungan hutan dari pencurian. Pencurian kayu dapat mengakibatkan kerugian yang sangat besar pada keberlangsungan hidup manusia maupun makhluk hidup lainnya, karena akan mengakibatkan hutan menjadi rusak dan dapat mengganggu fungsi hutan lainnya. Kita bisa melihat dan memandang keluar bahwa pada saat ini kondisinya sangat darurat karena pencurian kayu sudah sangat parah. Bahkan pencurian kayu saat ini telah merambah pada kawasan hutan lindung dan kawasan hutan konversi. Dan selanjutnya, adapun penyebab terjadinya pencurian hasil hutan adalah sebagai berikut. Yang pertama, tingkat pemahaman dan kesadaran pada masyarakat yang masih rendah. Dan yang kedua, kegiatan mencuri dianggap cara mendapatkan penghasilan yang tercepat. Dan yang ketiga, tingkat penghasilan masyarakat sekitar hutan yang masih berstatus rendah. Dan yang keempat, penegakan hukum yang masih lemah. Dan yang kelima, lemahnya status kawasan hutan atau tata batas yang tidak jelas dan alih fungsi yang semakin tidak terkendali. Dan selanjutnya kita akan menjelaskan materi bagian 2, yaitu menjelaskan kegiatan perlindungan hutan dari pengembalan liar. Salah satu penyebab terjadinya kerusakan hutan adalah ternak, yang mana berternak merupakan usaha yang sangat penting bagi sebagian masyarakat petani di daerah pedesaan, contohnya sebagai sumber makanan, sumber pendapatan, dan sumber pupuk kandang dan lain-lain sebagainya. Namun, masyarakat yang khususnya berada di sekitar kawasan hutan terkadang mengembalakan ternaknya di dalam hutan dengan jumlah yang sangat banyak, sehingga jumlah ternak persatuannya luasnya melebihi daya dukung areal kawasan hutan. Pengembalaan seperti ini disebut dengan pengembalaan liar atau biasa dikenal dengan illegal logging. Ada beberapa faktor yang mengakibatkan terjadinya pengembalaan liar, diantaranya adalah yang pertama, populasi ternak di sekitar kawasan hutan. Semakin besar populasi ternak yang hidup di sekitar hutan, maka semakin banyak pakan yang dibutuhkan oleh pengembala untuk memenuhi kebutuhan ternaknya. Dan yang kedua yaitu jumlah hijauan ternak yang mampu dihasilkan di desa sekitar hutan. Yang dimaksud adalah kurangnya lahan di pedesaan sekitar hutan yang dapat digunakan untuk bahan pakan kebutuhan ternak. Dan yang ketiga, teknik memelihara ternak yang dilakukan oleh masyarakat yang teknik memeliharanya yaitu dilepas, dan ini merupakan teknik memelihara ternak yang kurang baik. Dan yang keempat, intensitas pengawasan oleh pengelola kawasan hutan. Kurangnya pengawasan yang memungkinkan masuknya ternak di kawasan hutan. Selanjutnya, dengan adanya 4 faktor penyebab terjadinya pengembalaan ternak di hutan tersebut, maka menimbulkan akibat kerusakan hutan. Di antaranya, yang pertama, kerusakan terhadap tanah hutan. Ternak yang digembalakan di dalam hutan apabila populasinya berlebihan akan menyebabkan banyak tanah menjadi rusak dan terbuka, sehingga tanah menjadi terkikis, sehingga bila turun hujan akan mudah dibawa oleh aliran air. Dan yang kedua, kerusakan pada tanaman muda. Tanaman muda yang dimaksud adalah tajuk pohon yang didapat oleh ternak. Tanaman muda sangat peka terhadap pengembalaan. Dan yang ketiga yaitu menularkan penyakit pada satwa liar. Masyarakat sekitar Taman Nasional Ujung Kulon atau TNUK
Yang memelihara kerbau memiliki kebiasaan dalam memelihara kerbau itu tanpa dikandangkan, sehingga ternak kerbau yang digembalakan di dalam hutan TNUK dapat menularkan penyakit kepada satwa liar yang hidup di dalam hutan, termasuk salah satunya itu badak Jawa. Dengan hasil identifikasi kegiatan perlindungan hutan dan pengembalaan liar, maka adapun upaya untuk mencegah terjadinya kerusakan hutan dapat dilakukan dengan cara pendekatan terhadap masyarakat di sekitar hutan dan juga pendekatan teknis dalam pengelolaan hutan, sosial, ekonomi, dan budaya kepada masyarakat. Dan selanjutnya materi yang ketiga yaitu kegiatan perlindungan hutan dari perambahan hutan. Perambahan dapat diartikan perorangan atau individu maupun kelompok dalam jumlah yang kecil maupun kelompok yang besar yang menduduki suatu kawasan hutan untuk dijadikan sebagai areal perkebunan maupun pertanian, baik yang bersifat sementara maupun dalam waktu yang cukup lama pada usaha perkebunan atau pertanian, atau bisa juga pada kawasan hutan negara. Dan ada beberapa faktor yang menyebabkan adanya interaksi masyarakat dengan hutan atau perambahan hutan, yaitu antara lain yang pertama, akses menuju kawasan hutan. Aktivitas tambang di dalam kawasan hutan dapat merupakan penyebab masuknya masyarakat ke dalam kawasan hutan, sehingga jalan tambang merupakan salah satu akses masyarakat masuk ke dalam hutan. Dan yang kedua, kemiskinan masyarakat di sekitar kawasan hutan. Kenyataan bahwa hampir semua masyarakat yang tinggal atau berada di sekitar kawasan hutan berstatus ekonominya kurang atau bisa dikatakan kemiskinan. Dan yang selanjutnya yang ketiga yaitu tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat perambah. Tingkat pendidikan pada umumnya pada masyarakat perambah minim atau sangat rendah. Dan yang keempat, kesuburan tanah, yaitu anggapan bahwa lahan sekitar hutan itu subur adalah anggapan yang keliru. Tanah-tanah di hutan yang nampaknya lebih subur sangat rentan terhadap gangguan faktor luar. Dan yang kelima adalah keterbatasan pengawasan terhadap kawasan hutan. Pengawasan yang sangat kurang terhadap kawasan hutan dapat mengakibatkan banyaknya perambah yang masuk ke dalam hutan. Hal ini dapat memberikan anggapan kepada perambah bahwa tindakan yang mereka lakukan masih dalam batas yang wajar, dalam artian memfungsikan kawasan untuk dimanfaatkan sehingga secara ekonomi dapat meningkatkan kesejahteraan bagi para perambah hutan. Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya perambahan hutan yaitu melakukan pemberdayaan pada masyarakat yang dalam bentuk penyuluhan atau sosialisasi. Dan yang kedua, penanaman bambu batas luar. Dan yang ketiga yaitu melakukan rehabilitasi maupun konservasi. Dan yang selanjutnya yaitu materi bagian 4 yaitu menjelaskan kegiatan perlindungan hutan dari penggunaan kawasan hutan secara ilegal. Bunyi pasal 6 ayat 1 Peraturan Pemerintah PP yang berbunyi penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sebagaimana dimaksud dilakukan berdasarkan izin pinjam pakai kawasan hutan. Izin pinjam pakai kawasan hutan yang dimaksud dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, pada provinsi yang kawasan hutannya sama dengan atau kurang dari 30% dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan provinsi dengan kompensasi. Yang pertama, lahan untuk penggunaan komersial, dan yang kedua melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai terutama pada kawasan hutan
untuk penggunaan non-komersial. Dan yang kedua, pada provinsi yang kawasan hutannya lebih dari 30% dari luas daerah aliran sungai, pulau, atau provinsi dengan kompensasi yang pertama membayar penerimaan negara bukan pajak penggunaan kawasan hutan dan melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai, terutama pada kawasan hutan untuk penggunaan komersial. Dan yang kedua, melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai, terutama pada kawasan hutan untuk penggunaan non-komersial. Dan yang ketiga adalah yaitu pada seluruh provinsi untuk kegiatan yang pertama pertahanan negara, sarana keselamatan lalu lintas laut atau udara, dan sarana meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Dan yang kedua, kegiatan survei dan eksplorasi. Dan yang ketiga, penampungan korban bencana alam dan lahan usaha yang bersifat sementara. Permohonan penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud diajukan oleh yang pertama menteri atau pejabat setingkat menteri, dan yang kedua gubernur, dan yang ketiga bupati atau wali kota, dan yang keempat adalah pimpinan badan hukum, dan yaitu perseorangan, kelompok orang, atau masyarakat. Dan yang selanjutnya materi bagian 5 yaitu menjelaskan kegiatan penanaman hutan dari pembalakan liar. Pembalakan liar atau penebangan liar atau biasa dikenal dengan illegal logging adalah kegiatan penebangan, pengangkutan, dan penjualan kayu yang merupakan bentuk ancaman faktual di sekitar perbatasan yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat. Indonesia dikenal dengan hutan hujan tropis ketiga di dunia dengan luas kawasan 130,80 juta hektar. Namun, laju deforestasi hutan sangat cepat sehingga membuat luas hutan berkurang. Secara umum, illegal logging dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain. Yang pertama, tingginya permintaan kebutuhan kayu yang berbanding terbalik dengan penyediaannya. Dan yang kedua, pemegang HPH tidak melakukan penebangan sesuai sistem tebang pilih tanam Indonesia atau TPTI. Dan yang ketiga, masih kurang atau lemahnya penegakan dan pengawasan hukum bagi pelaku tindak pidana illegal logging. Dan yang selanjutnya yang keempat, tumpang tindih antara kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Dan yang kelima, keadaan sosial ekonomi masyarakat yang belum memadai. Penanggulangan illegal logging dapat dilakukan melalui kombinasi upaya monitoring, deteksi dan upaya pencegahan preventif dan upaya penanggulangan represif. Upaya penanggulangan tersebut dapat didukung dengan yang pertama, mengoptimalkan pos-pos tempat penarikan retribusi yang banyak terdapat di pinggir-pinggir jalan luar kota, dan yang kedua, menelusuri terminal atau tujuan akhir dari pengangkutan kayu ilegal, dan biasa tujuan itu adalah perusahaan atau industri yang membutuhkan bahan baku dari kayu. Dan yang ketiga, pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam penekanan penerapan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan atau P3H oleh petugas di lapangan. Dan yang keempat, memobilisasi berbagai sektor pembangunan, mengarahkan pembangunan pada daerah-daerah rawan illegal logging agar dapat meredam atau merealisasikan kebutuhan lapangan kerja serta melibatkan masyarakat sipil atau LSM lingkungan dalam pemberantasan illegal logging. Dan demikianlah presentasi saya pada malam hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau kesalahan dalam kata, dan semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.